kurang sugih apa kita lah. Bahina gratis, datang jantung berdetak gratis, telinga kita berdengar gratis, mata belalihat gratis, muntung bepandir kada bayar, bakantut suka handak. Kurang sugih apa kita? Cuman kurang bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'alal 'arsy istawa. Wassalatu wassalamu ala man qad 'arajas samawatil 'ula. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum ila yaumil jaza. Ibu-ibu sekalian rahimakunallah, hukum alamnya kalau sesuatu itu sangat diperlukan oleh manusia sampai kalau tidak ada itu inya mati, maka oleh Allah Ta'ala diberikan banyak dan cuma-cuma gratis. Kayak kita behinak udara, benapas. Manusia seberataan benapas. Kadada orang nang kauyuhan benapas ya kah? Asa uyuh aja aku behinak kama asa hendak ampih behinak setumat mati pian ya. Nah, udara diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, tidak terbatas. Kita bisa behinak di mana aja, di kamar behinak, di luar behinak, di jalanan behinak, diberikan oleh Allah taala ada, tidak terbatas dan gratis karena kita manusia memerlukan seberataannya. Lalu imbah udara, banyu banyak di mana-mana dan sebagian besar gratis. Banyu sungai gratis, banyu hujan gratis, banyu ledeng aja bayar. Ya kan? Orang bahari gratis. 80% permukaan bumi ini isinya banyu, 20% aja daratan. Karena manusia memerlukan air lebih banyak ketimbang memerlukan makanan. Kalau makanan kita perlu, tapi sudah tapi perlu. Kada mungkin kita tiap waktu makan terus ya. Kalau ini ada aja pengacil-acil biasanya mangkiol terus ada. Tapi kita kada makan sejam tahan, setengah hari kada makan tahan, seharian kada makan tahan ya. Kalau puasa 3 hari pun kada makan masih tahan. Tapi bila minum bisa mati dehidrasi. Nah, oleh karena itu makanan ini perlu usaha kita dapat nukar dahulu, memasak dahulu, dan banyak makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kalau udara kadang-kadang diharamkan oleh Allah, di mana aja kita berhinak halal sebertaannya. Kadang-kadang ampunnya udara nih. Kalau di sini batasnya rumah ini udara ampun kok. Bila ikam di sini berhinak bayar lawan aku kadang-kadang ya kalau. Nah, karena milik Allah Ta'ala. Segala apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala perlu seberataan manusia diberikan banyak dan gratis. Begitupun dalam agama kita ini, bila kita disuruh banyak-banyak oleh Allah, berarti itu sangat penting, sangat perlu. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Jarlah anak TK hafal lah. Haji sekali seumur hidup, sekali aja seumur hidup, itu pun bagi nang mampu. Ibadah haji penting, tapi cuman sekali seumur hidup wajibnya. Puasa, zakat dulu lah. Zakat setahun sekali ya. Kalau zakat setahun sekali itu pun bagi nang sampai nisabnya, bagi nang baisi harta sampai hitungannya wajib zakat setahun sekali. Kada seberataan orang wajib zakat. Yang ketiga puasa. Nah, puasa mulai berbanyak. Puasa sebulan dalam setahun. Yalah, bulan Ramadan. Ini habis Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sebulan dalam setahun kita wajib puasa. Ini mulai disuruh Allah Ta'ala berbanyak karena penting bagi kita. Dan ini wajib bagi seberataan orang. Kada orang sugih aja nang wajib puasa kayak zakat. Kada orang nang mampu aja nang wajib puasa seperti haji. Tapi seberataan orang nang
Miskinkah, sugihkah, lakiankah, biniankah, tuhakah, anumkah, wajib puasa asal memenuhi syarat wajibnya sampai umurnya balik. Nah, mulai disuruh banyak. Yang kedua, sholat 5 waktu. Wah, sehari semalam kita disuruhkan sholat 50 waktu. 50 waktu lah asal mulanya. Di bulan Rajab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. 50 waktu kita disuruh sholat dalam sehari semalam. Bukan 50 rakaat tapi 50 waktu. Artinya Allah Ta'ala ingin kita 24 jam itu seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. 24 jam disuruh kita banyak. Kayak kita behinak tadi, behinak harus 24 jam. Setemat aja ada behinak mati pian. Seperti itulah sholat 5 waktu. Asalnya 50 waktu supaya kita 24 jam itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Makanya ujar Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Makanya 50 waktu dalam sehari semalam. Oleh karena itu kita perlakukanlah sholat itu seperti kita bernapas. 24 jam kita perlu bernapas. Bahkan saat kita guring pun kita bernapas. Kadang-kadang nyaring napas kita yang ngaruh ngerennya. Kopi bantal tetap aja juga. Guring pun kita bernapas. Maka perlakukanlah sholat 5 waktu itu seperti kita bernapas. Kalau kita tidak sholat mati kita. Sepenting itu, bahkan jauh lebih penting daripada itu. Kalau kita kada bernapas mati aja. Tapi kalau kita kada sholat disiksa oleh Allah neraka, oleh Allah Ta'ala dalam neraka, celaka selama-lamanya di akhirat. Rukun Islam yang pertama syahadat. Nah, syahadat itu bukan sekali seumur hidup, tapi sepanjang waktu, setiap saat. Seperti jantung kita yang berdetak, setiap detik mestinya syahadat itu ada di hati kita. Sedetik aja kita lepas daripada syahadatain, kafir kita, ya kan? Nah, oleh karena itu perlakukanlah iman, syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu seperti jantung kita yang berdetak. Setiap waktu, setiap saat di hati kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Hari ini pas tanggalnya 27 Rajab. Kalau kada salah bulan ini sampai 29 aja, 28, 29. Ini itu bulan Sya'ban. Nah, berarti malam tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Ya, karena malam 27 Rajab. Luar biasanya perintah sholat itu Allah Ta'ala langsung dikiau oleh Allah Ta'ala menghadap Allah untuk menerima oleh perintah sholat 5 waktu. Dalam syair Yaman Yara, vokalis ulun kada bagus pang suara. Kayak apa syairnya aja? Yaman Yara wa la yura, Yaman Yara wa la yura, fadluhu ammal wara. Ya, apalagi wa fadluhu ammal wara biman ilaika qad sara ruhan wa jisman lamira. Pada tahan suara. Jadi apa jadi? Biman ilaika qad sara. Kita bertawassul kepada Nabi yang telah Isra, datang kepada Allah ruhan wa jisman, ruh dan jasadnya. Man la mira, ruhan wa jisman la mira, ruh dan jasad jisim la mira, ada terpisah. Jadi ruh dan jasad Nabi itu bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Bukan roh aja. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi Isra Mi'raj ruh dan jasad. Kalau cuma ruh berarti kayak bermimpi. Nyaman aja ya kalau pian goreng satu mat, mimpi sampai ke Hong Kong. Jadi TKW itu mimpi kalau ruh saja. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruhan wa jisman la mira. Tadi syair Hayyul Hadi. Isra Mi'raj juga isinya. Alal arsy, ayakannya bagus ya.
raqal jamil wa kallamahu. Nah, tuh Allah Ta'ala berkalam memandiri Maulal Jalil. Allah Ta'ala berpandiran lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandirannya iya yang kita baca pada saat tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu lillah. Itu ucapan Nabi kepada Allah Ta'ala. Ujar Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ujar Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Termasuk kita dalam salam Nabi itu, salam atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk yang soleh dan solehah. Jadi termasuk dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya pian datang dari tempat nang jauh membawa oleh-oleh bulik, datang dari Korea Utara misalnya, membawa oleh-oleh nuklir. Nuklir. Apakah oleh-olehnya datang dari Jakarta, datang umrah bulik ke kampung halaman membawa oleh-oleh, tapi orang nang kita bari kada menghargai. Napa ini bebaya galang hak. Kayak apa perasaan kita? Orang nang kita bawakan oleh-oleh kada menghargai timbenya. Napa ini yang banjar gini banyak. Kita kada menghargai pemberian oleh-oleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada Allah, penguasa langit dan bumi, bulik membawa oleh-oleh. Kita tidak menghargai oleh-oleh Nabi itu, menyakiti perasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Rajab kita bulan muhasabah, introspeksi kah jurang, menghitung-hitung diri kita, taubat kepada Allah, bulan istighfar. Betapa sering kita ini menyepelekan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menghargai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita melalaikan sholat 5 waktu, sering kita tidak khusyuk dalam sholat 5 waktu, sering kita biasa-biasa saja, tidak marah kalau anak cucu kita kada sembahyang. Itu meremehkan oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jangan sampai senang hati anak cucu kita kada sembahyang. Muru auladakum bis shalah, ujar Nabi, suruh anak-anakmu itu sembahyang, suruh sembahyang. Jadi sembahyangnya wajib, menyuruh sembahyang pun hukumnya wajib. Ujar Al-Quran, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Suruh ahli keluargamu sembahyang dan sabar menyuruhnya. Maksudnya sabar itu jangan beampihan. Jangan sudah aja aku suruh sekali aja. Itu kan bebisik ya Allah. Suruh terus, jangan beampihan sembahyang. Jangan dulak-dulaknya. Jangan jenuh-jenuh, jangan bosan-bosannya menyuruh anak cucu kita sembahyang. Wastabir 'alaiha. Pakai istabaraan. Itu suruh sabar bujuran, sabar-sabar benar menyuruh anak kita itu sembahyang. Lajari anak kita sembahyang. Jangan banyak lalainya dan jangan sampai kada bisa sembahyang, bodoh kada bisa, basuh bakami kada bisa, bakami acung-acung di pinggir jalan ya Allah, umur 17 tahun. Kayak kucing. Sembahyang bagus, sembahyang Allahu Akbar. Ijah bagus pian sembahyang bagus itu gen aku aja kada bewudunya aja, kada bewudu kada sah sembahyang. Bagus julang ikut situlah sembahyang. Iya tuh jar aku tuh kada bewudunya aja, aku aja bagus sudah aja, apalagi mun bewudu kada sah sembahyang. Ya kan? Kayak kisah guru semalam, suruh sembahyang baimaman berjamaah bertiga, imamnya paloi langgarnya buruk, tikus lalu tikus jernang kawan, jangan bebandir sembahyang batal dah sekong ya. Batal sekong, jangan bebandir, berdua dah yang batal lah, nang ketiga pulang. Untung aku ada bebandir aja, nah bandir batal itu. Sama, termasuk diantara yang membatalkan sholat al-kalam atau kalamun kasir, berucap nang banyak. Amun kada sengaja takajud ada apa-apa. Petir jaring, dur Allah. Paginya mah Allah disebut ya kalau bagus tuh daripada kakanakan wah ini dur anjing. Kalau ada anak cucu pian ya anjing disembet.
Kalamun katsir itu membatalkan sholat. Makan, minum membatalkan sholat. Perlu kita belajar supaya sholat kita sah, sholat 5 waktu kita sah. Dalam burdah kita biasa membaca burdah, bisa. Zalamtu sunnata man ahya zalama ila anishtakat qadama hudur min warami. Ujar penulis burdah itu Sidin mau ucap, sungguh aku sangat zalim kepada orang yang menghidupkan malamnya dengan sholat sunnah sampai bengkak kakinya karena banyak dan panjangnya sholat mendoakan umat ini. Kita ini zalim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau menghidupkan malamnya dengan banyak sholat dan mendoakan kita. Tiap malam Nabi sholat, tiap malam Nabi bercucuran air mata mendoakan umatnya, mendoakan kita ini. Ya Allah, jangan ada satupun di antara umatku yang engkau siksa di neraka. Ya Allah, jangan ada satupun umatku yang tidak masuk surga. Ampuni dosa-dosa umatku. Itu tiap malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Adapun kita yang diganang oleh Nabi, siang begawi dunia, malam memikirkan dunia, setiap waktu selingkuh lawan dunia. Ya, padahal kita sudah dikawinkan oleh Allah Ta'ala dengan akhirat. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala sudah menukari kita, diri kita, harta kita dengan surga. Cuma kita ketujuh selingkuh. Padahal bubuhan bebinian kada katuju diselingkuhi ya Allah. Ya kah? Ada istilahnya pelakor, itu bebinian aja. Pembekor rasa ada, pelakor ada, pengambil laki orang. Tuh kada katuju mana diselingkuhi bebiniannya lah. Tapi kita selingkuh dengan dunia setiap waktu, setiap saat. Pikiran kita hibak dengan dunia. Padahal Nabi setiap waktu, setiap saat, siang berdakwah, malam mendoakan umat. Zalim kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian di bulan Rajab ini kita juga menghauli guru kita, Kai Guru Sakumpul. Banyak karamat Sidin yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang jelas itu syair-syair nang Sidin baca, yang Sidin ulah iramanya, itu menggugah hati orang yang mendengar untuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mendengar, orang yang melantunkan, jadi asyik jiwanya, jadi tumbuh cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karamahnya. Mulai dari tahun 70-an, 80-an, 90-an Sidin bermaulidan membawakan syair. Sudah 30, 40, 50 tahun lagu-lagunya, iramanya masih asyik dan masih nyaman kita dengar ya. Kalau di mana-mana orang membawakan lagu Sakumpul itu enak didengar. Tadi Nurul Mustafa dibacakan. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Akwan. Kayak namanya ya. Mala al-Akwan, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Kita disuruh mengulang ucapan Muhammad, Muhammad. Itu apa artinya? Habibi, kekasih hatiku, pujaan hatiku, orang nang ku sayang, orang nang ku cintai. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Diulang sampai 3 kali. Itu sawat kada masuk ke hati juga. Makaras hati kita ya. Kalau isinya diulang 3 kali, sahutannya diulang 3 kali. Allahul apa tadi? Allahul Jalal a'taqal jamal ya syamsal kamal ya nural ain habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Nah, ya orang hadir majelis Sakumpul itu menangis.
Bahkan guru sekumpulnya membaca maulid pun Huan Nur menangis-nangis. Banyak orang yang tersentuh hatinya, orang yang taubat dengan barakah mendengarkan syair Abah Guru Sekumpul itu. Itu diantara karamah Sidin yang luar biasa. Belum syair Khobiri, mah enak didengar lagu-lagu Sekumpul itu. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita seberataan dapat berkah, dapat madat, dan dapat karamahnya Abah Guru Sekumpul. Mungkin kita ada nang sampat ke majelis Sidin, nang anum-anuman kada sampat. Tapi mudah-mudahan seberataan kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama para wali-walinya, dan termasuk Kyai Guru Sekumpul itu. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa على ما نوى به سلفنا الصالح وخصوصا على ما نوى به صاحب البيت صاحب الحاجات والحاضرون والحاضرات أجمعين. الفاتحة. أعوذ